Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini, saya kedatangan teman dan sahabat saya. Beliau saya kenal cukup vokal dalam menyuarakan sebuah kebenaran. Beliau adalah Ketua Badan Pimpinan Daerah Al-Misbat Bogor. Beliau juga sebagai koordinator relawan Jokowi sebogor sejak tahun 2014 sampai 2024. Beliau juga seorang koordinator Forum Komunitas Mahasiswa Bogor periode 1997 sampai 2002. Beliau adalah aktivis 98. Inilah dia, bro saya, Saiful Afriyadi. Selamat datang bro, gimana kabar lo? Selamat datang kembali, alhamdulillah sehat. Semoga kawan Fernando juga sehat-sehat. Amin. Lu datang ke sini dengan uniform lu Al-Misbat, maksudnya apa? Ya, jadi Al-Misbat ini adalah sebagai semangat, spirit lah buat saya pribadi untuk bisa berbuat untuk masyarakat, karena memang dari sejak 2013 lah, setahun sebelum Jokowi menjadi presiden, Al-Misbat ini terbentuk, dan memang ini adalah kelompok yang gabungan dari beberapa aktivis jaringan kota yang memang sudah sangat terkenal dan sudah sangat mahir di bidang advokasi baik itu petani, buruh. Jadi kami semua merasa bangga jika memang ada undangan dari sahabat bro Fernando. Ya, kita juga menghargai dengan memakai uniform kebesaran kami Al-Misbat. Oh gitu. Panjang Al-Misbat apa sih bro? Biar kawan-kawan di luar sana yang tahu kan begitu. Al-Misbat ada singkatan dari Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat. Wow, luar biasa. Jadi lu pakai uniform lu sekaligus ini promosi dong gitu ya, yang belum tahu Al-Misbat gitu. Sebenarnya Al-Misbat tidak perlu harus promosi karena justru banyak yang melakukan promosi tapi sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Oh gitu ya. Jadi ya sudah juga ada kok di akun-akun tentang Al-Misbat seperti apa. Ya, kami berjuang murni untuk masyarakat, dan jika sudah mengenal Al-Misbat, ya teman-teman angkatan 90-an, karena di situ banyak senior-senior yang memang senior yang hebat lah. Ketua kami Hendrik Dixon Sirait, Bang Iblis, mungkin sudah menjadi salah satu ikon juga lah di aktivis-aktivis di Jakarta atau jaringan kota lah. Siapa yang nggak kenal Bang Iblis? Bahkan Pak Jokowi aja pada saat beberapa acara, Hendrik Sirait itu tidak dikenal. Yang dikenal itu mana Bang Iblis? Iya, Iblis. Ya. Kita juga taunya di lapangan tuh, gua ketemu Hendrik Sirait tuh berapa kali, gua nggak tahu namanya Hendrik Sirait sebenarnya. Ya. Taunya gua Iblis gitu. Ya. Luar biasa. Ya. Iblis walaupun konotasinya iblis, tapi sebenarnya maknanya malaikat. Malaikat. Dia membantu semuanya, tidak melihat suku, agama, ras, dan golongan. Antar golongan ya. Luar biasa Iblis. Ya, dan ya dengan di akun ini juga ya saya mengharapkan doa dari rekan-rekan semuanya supaya ketum kami Hendrik Dixon Sirait, Bang Iblis, yang sedang melakukan penyembuhan, sedang sakit, supaya segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bisa kembali beraktivitas. Ya, supaya bisa juga
tadi itu mengadvokasi, membantu masyarakat di luar sana ya. Betul, betul. Gue juga rindu juga sama iblis ya. Iya. Nah, walaupun namanya iblis tapi hatinya mulia. Mulia. Kan gitu. Iya. Bro, gua ngundang lu ke sini karena gua tahu berbeda dengan aktivis yang ya banyak orang di luar sana bilang ada yang dibeli bisa ya. Itu nggak bisa dipungkiri gitu. Tapi gua tahu kelompok-kelompok tertentu itu bahkan berani mengkritik pemerintah ya, walaupun kawan-kawan mendukung pemerintah ya. Makanya gue panggil lu ke sini karena gue tahu lu tuh orang idealis ya kan. Ya, biasa. Kalau lu tuh kalau aktivis yang ternyata bisa dibayar, gue nggak bakal manggil lu ke sini. Ya. Kan gitu. Iya. Berarti idealisme lu 94 tuh nggak ada lagi kan gitu. Nah, jadi gue panggil lu sini, gue mau nanya ke lu, mau minta lu ngasih pendapat bagaimana sekarang di luar sana sedang beredar wacana penundaan pemilu. Ya. Di satu sisi Pak Jokowi bilang nggak mau. Ya kan? Ya. Dia bilang saya sudah cukup 2 periode. Tapi di luar sana mereka bilang kita tunda pemilu karena kita butuhkan Pak Jokowi. Pak Jokowi kan nggak mau dia melanggar konstitusi, ya kan? Nah, pertanyaan gua, bagaimana pendapat lu terkait adanya wacana penundaan pemilu oleh sekelompok orang, ya, yang mengatasnamakan masyarakat? Gimana bro? Ya, kita melihat dulu bahwa segala sesuatu produk demokrasi negara ini itu dihasilkan oleh pandangan-pandangan dari perwakilan rakyat. Dan akhirnya keluarlah undang-undang. Di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, pasal 431, 432 sudah dijelaskan bahwa penundaan pemilu itu bisa saja terjadi jika ada gangguan keamanan, wabah yang endemi yang sangat parah, atau hal-hal yang memang mengharuskan hajat demokrasi itu ditunda. Nah, dengan adanya wacana dari beberapa elit politik dan tokoh-tokoh partai, ini sebenarnya adalah menabrak demokrasi. Kenapa saya bilang menabrak demokrasi? Dengan adanya penundaan pemilu, ini artinya bahwa kelompok-kelompok elit-elit tersebut berusaha untuk bagaimana bisa mempertahankan kekuasaannya. Mempertahankan kekuasaannya dalam artian mereka sudah merasa senang, sudah merasa mendapatkan apa yang sudah ada di dalam kehidupan mereka itu untuk terus tanpa terhenti. Nah, ini artinya bahwa filosofinya begini, orang yang benar itu akan dibatasin kekuasaannya. Sedangkan orang yang tidak benar itu berarti tidak mau dibatasin kekuasaannya. Filosofinya sederhana. Dan orang-orang masyarakat juga sudah di luar sudah melihat bahwa dengan adanya penundaan pemilu, ini berarti akan ada hal-hal yang akan membuat kondisi di masyarakat itu akan menjadi sangat tidak stabil. Sangat tidak stabil. Seperti akan terjadi kekosongan pimpinan, di mana kita melihat bahwa yang memilih presiden adalah MPR. Sementara jika ini pemilu ditunda, berarti produk-produk yang ada semuanya MPR, DPR, menteri, presiden, bupati, wali kota, itu semuanya cacat hukum. Ya, jadi sudah tidak ada legal untuk bisa melakukan ya pekerjaan sebagai pemimpin negara. Nah, jadi kami sangat tidak setuju, dalam artian tidak setuju dengan adanya penundaan pemilu, karena
harusnya pemilu itu tetap harus dilaksanakan untuk memberikan kesempatan-kesempatan generasi-generasi muda yang memang sangat mumpuni, yang memang sudah layak untuk menjadi pemimpin. Yang kemudian yang kedua adalah dengan adanya pemilu, ekonomi yang tidak baik itu bisa dirubah. Oke. Jika pemilu tidak ditunda, ekonomi yang seperti yang terjadi saat ini, di mana banyaknya terjadi ketimpangan, harga-harga naik, itu karena ada oligarki kekuasaan. Oke. Ada kepentingan elit di mana berusaha supaya apa yang mereka sudah tanamkan dengan beberapa kelompok elit-elit ini itu tetap terjaga dengan adanya penundaan pemilu. Ya sangat naif lah kalau misalnya pemerintah saat ini ada kecenderungan untuk menunda pemilu dan sudah dijelaskan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu taat konstitusi. Nah, pertanyaan saya gini bro, kan mereka menunda pemilu seolah-olah bahwasanya kalau bukan Jokowi nanti presiden, ini pembangunan ke depan ini bisa stuck. Misalnya pemindahan IKN, ya kan? Nah, dikhawatirkan seperti itu. Itu alasan mereka. Ya. Nah, di satu sisi, lu sebagai relawan yang mendukung Jokowi, lu bilang nggak setuju untuk ditunda pemilu. Ntar dibilang orang di sana, di luar sana dibilang, jangan-jangan Ali Misbah ini bukan pendukung Jokowi lagi. Ntar jawaban lu apa? Nah, jadi gini. Di sini memang ada pandangan yang keliru. Beberapa saat yang lalu, teman-teman beberapa relawan itu melakukan deklarasi tegak lurus terhadap Jokowi. Oke. Artinya, deklarasi tegak lurus terhadap Jokowi 2024 bahwa kita akan patsun mendukung Jokowi sampai 2024. Oke. Nah, dan pada saat kondisi endemi COVID ini sudah normal, Presiden Jokowi akan memanggil semua pimpinan-pimpinan relawan di tahun 2022 yang mudah kita doakan supaya kondisi normal, diundang untuk bagaimana mencari atau merumuskan pimpinan bangsa ke depan. Jadi tidak ada substansinya yang menyatakan bahwa jika kita tidak mendukung 3 periode berarti kita bukan relawan Jokowi. Justru salah. Justru dengan adanya wacana 3 periode, kita yang mengarahkan Jokowi itu sama aja kita menjatuhkan kredibilitas Jokowi dengan menabrak konstitusi. Oh gitu. Ya. Jadi lu nggak takut nanti dibilang, woi ini nggak ini. Karena yang ngomong untuk ditunda tuh orang-orang yang dekat Jokowi juga, yang mendukung Jokowi. Ya kalau ya memang sih ada beberapa inner circle ya di dalam istana. Alasannya bahwa ada pengusaha yang meminta Jokowi 3 periode. Tapi sampai saat ini Balik tidak pernah menjelaskan pengusaha mana. Karena kita lihat dari semua aspek pengusaha tidak ada statement khusus dari asosiasi atau apapun yang menyatakan bahwa berharap Jokowi untuk 3 periode. Nah, kemudian pernah mengambil sampel bahwa ada 110 juta yang menginginkan presiden pemilu 3 periode. Mana buktinya? Pernah nggak ditunjukkan ke publik? Oke. Nah, kita sekarang itu kalau bicara lisan bisa aja kita bilang mau hampir 200 juta masyarakat menginginkan Indonesia, tapi kan bukan itu. Sekarang masyarakat sudah cerdas. Justru sekarang apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama hampir 10 tahun ini menjadi beban yang sangat mudah untuk pemimpin ke depan bagaimana bisa meneruskan. Dan saya yakin Jokowi sebagai putra bangsa akan memberikan masukan-masukan yang positif untuk menyempurnakan program-program dia yang belum selesai. Nah, tinggal bagaimana nanti bisa sinergis. Jadi kami melihat bahwa faktor Jokowi ya sangat berperan pada saat penentuan pilpres ke depan nanti. Jadi Jokowi bisa melihat, memberikan masukan kepada relawan bahwa ini adalah suatu sosok yang sebenarnya harus
dipilih atau menjadi salah satu pilihan bangsa. Memang ada beberapa kan, ada Ganjar, ada Anies. Ya kita lihat aja pilihan masyarakat. Karena namanya demokrasi, kita tidak bisa bahwa harus Ganjar, harus Anies, atau siapapun lah. Tapi jika memang 2024 pada saat pemilu itu dilaksanakan Ganjar atau Anies terpilih, itu adalah pilihan rakyat. Ini lu dari tadi nyebut dua nama tuh maksudnya apa? Lu ini jangan-jangan udah ada apa nih? Pesan-pesan sponsor sama lu? Jadi kalau dilihat dari elektabilitas ya. Iya, karena ya elektabilitas ini saya melihat ini lembaga survei itu banyak nama-nama, ada sekitar 5 sampai 7. Kalau dilihat dari Tapi elektabilitas. dari tadi lu sebut-sebut tuh dua itu. Kayaknya udah ada pesan. Enggak, maksudnya sepertinya jadi dilihat dari elektabilitas dan memang sangat dilihat. Lo Prabowo juga lo. Dua tokoh itu, tokoh memang tokoh muda, mau Ganjar, mau Anies, ataupun siapapun. Kan saya bilang tadi atas siapapun, bisa Prabowo juga bisa. Nah, sebut itu dong, jangan cuma dua tadi dong. Prabowo juga bisa. Kalau dua akhir kayaknya ada pesan gitu loh. Prabowo juga bisa. Ya, itu menjadi pilihan rakyat. Jadi tinggal menyempurnakan karena faktor dari beberapa lembaga survei bahwa indeks kepuasan Jokowi kan cukup tinggi. Tinggal bagaimana memang elektabilitas ini itu bisa dipertahankan walaupun memang sedikit penurunan sedikit penurunan karena ya faktor sekeliling istana juga bahwa ada hal-hal yang menjadi perintah Pak Jokowi itu tersendat di tengah-tengah. Ya, ini yang memang menjadi PR besar buat pemerintah dan lembaga-lembaga legislatif lainnya untuk bagaimana bisa mengontrol kinerja baik itu eksekutif maupun legislatif untuk kebijakan-kebijakan yang buat kepentingan masyarakat. Nah, kan gini, ada juga kemarin tuh katanya bahwasanya akan diamandemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden, ya, dengan merubah cukup kata 2 kali, kan begitu. Nah, jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, ya, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, gimana tanggapan lu atau apa yang menurut lu bisa lu lakukan? Ya sebenarnya memang ada beberapa pengamat politik menyatakan bahwa amandemen undang-undang bisa saja dilaksanakan dengan merubah pasal, apa salahnya? Ya kuncinya sekarang di DPR sana. Apakah mereka ingin menabrak demokrasi itu sendiri, menabrak konstitusi itu sendiri? Ya silakan saja. Tinggal ini artinya kita mengalami kemunduran demokrasi. Kejadian 45, 66 sebagai tatanan hidup yang paling tinggi di negara ini itu dirubah hanya karena alasan atau untuk kepentingan elit-elit politik. Ya, kalau memang ini terjadi, saya yakin masyarakat tidak akan tinggal diam. Nggak tinggal diam ya. Saya juga nggak yakin. Masyarakat tidak akan tinggal diam dan hembusan wacana penundaan pemilu ini juga kita lihat dari beberapa tokoh, walaupun memang ada beberapa partai, tapi kalau dihitung-hitung juga sebenarnya ya masyarakat juga tidak semua menginginkan hal itu karena memang terlalu banyak resikonya. Iya, terlalu banyak sekali resikonya. Memang di Undang-Undang Dasar 1945 kan di pasal 37 ada tuh syarat bagaimana untuk bisa mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Tidak sederhana sekali, banyak sekali syaratnya, harus banyak yang diperhatikan. Nah, di pasal 37 itu dia bilang begini ya. Ayat 1, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ayat 2, pasal 37, setiap usulan perubahan pasal-pasal
Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, ayat ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. 4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ayat kelima, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Artinya, kalau kita mau mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 khususnya tentang perpanjangan periodisasi presiden, ya ini kita mengacu kepada pasal 37. Kan begitu. Sekurang-kurangnya tadi 1/3 anggota MPR. Kan begitu. Nah, saya sependapat sama Bro tadi, saya sih nggak yakin kalau misalnya kalau di amandemen itu masyarakat tinggal diam. Kan begitu. Bukan kita tidak mendukung Jokowi, kita dukung Jokowi. Artinya seperti yang lu tadi bilang, pasti banyak juga sosok-sosok baru yang bisa meneruskan perjuangan Jokowi. Gimana Bro? Benar gak tuh? Iya. Jadi saya bilang seperti tadi bahwa sebenarnya ini adalah momen atau berusaha beberapa elit-elit politik menciptakan panggung. Menciptakan panggung dengan memunggungi demokrasi. Artinya bahwa orang-orang yang seperti tadi saya bilang dari awal, orang-orang yang sudah merasa nyaman, tidak mau kehilangan jabatan, itu berusaha supaya tetap terus continue. Karena jika Jokowi nanti sudah diganti, sudah turun, sudah lengser pada saat 2004, peluang untuk mereka untuk dia kembali lagi itu tidak akan. Bahkan ini bisa tidak menutup kemungkinan itu akan terbuka apa yang pernah mereka lakukan sebenarnya. Karena banyak kejadian di negara ini setelah tidak menjabat proses hukumnya muncul. Iya. Jadi mau nggak mau mereka mempertahankan ya. Iya. Karena kan ada beberapa regulasi anggota dewan itu agak susah diperiksa jika masih menjabat. Kemudian beberapa menteri harus persetujuan presiden. Iya. Nah, jika sudah menjadi masyarakat sipil itu sangat mudah. Dan banyak sekali kejadian yang ada. Ya kita lihat aja. Tinggal bagaimana sekarang bahwa stoplah kegaduhan yang dilakukan oleh elit politik. Karena sekarang waktu tidak terasa lagi. Sekarang sudah 2022. Kalau dibilang sudah sangat mepet lah untuk pemilu 2 tahun lagi. Kondisi endemi COVID ini sudah mulai berangsur normal. Ini bagaimana kita kembali untuk bisa membuat negara ini kembali bangkit dari keterpurukan pasca wabah COVID-19 melanda. Dan PR yang terbaru ini adalah bagaimana sekarang pemerintah dengan legislatif maupun eksekutif itu bisa mengontrol apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat sekarang. Sekarang masyarakat bukan masalah pemilu atau apapun sekarang. Bagaimana mereka melihat harga-harga itu turun, tidak naik, terutama menjelang bulan Ramadan. Nah, ini pertanyaan saya sama lu sebenarnya. Ya kan, di satu sisi elit partai itu maunya ditunda pemilu, maunya Pak Jokowi dilanjutkan. Tapi ya sekarang ini di akhir masa periodenya tinggal 2 tahun lagi ya. Iya. Malah harga bahan-bahan pokok tidak stabil. Terjadi antri di mana-mana. Udah minyak goreng sampai sekarang belum bisa didapatkan dengan normal. Gas pun sekarang sudah naik dengan harga cukup tinggi. Cabai, bawang dan lain sebagainya. Nah, gimana menurut lu ya pemerintah dalam hal ini bisakah pemerintah menstabilkan harga-harga ini menjelang bulan suci Ramadan ini? Sebenarnya sangat bisa, karena apapun yang terjadi di bawah itu sebenarnya adalah ranah pemerintah. Mereka yang punya regulasi. Ya, contoh kemarin yang terjadi kasus minyak goreng
Walaupun memang sebenarnya dampak dari luar juga ada pengaruh sedikit dengan perang Ukraina kemarin ya. Rusia dan Ukraina, karena kita akui bahwa Ukraina termasuk penghasil Biji bunga matahari. ya bunga matahari. Akhirnya diganti sawit. Iya. Nah, diganti sawit. Nah, tapi lucunya di Indonesia ini 54% industri sawit itu dikelola oleh swasta. Nah, satu dia sebelum lu lanjutkan bro. Tapi kita penghasil CPO terbesar di dunia. Iya, betul. Ya, Betul. 44,68 juta Iya. ton. Iya. Kalau saya nggak salah data Iya. itu. Nah, herannya yang saya dapat info itu malah katanya harga minyak goreng kita tuh lebih mahal dari Malaysia. Itu gimana tuh bro? Ya karena apa ya? Ya itu tadi, lahan sawit di Indonesia ini lebih banyak dikuasai oleh swasta dibanding negara. Oke. Sementara petani, yaitu saya ulang tadi, bahwa swasta itu sekitar 54%, pemerintah sekitar 40%, kemudian petani-petani lokal. Nah, jadi diversifikasi teknologi atau anggaran itu tidak terjadi kepada kelompok petani. Jadi tidak perkuat. Jadi orang-orang yang pemilik modal saja. Oke. Nah, contohnya gini. Kenapa gula bisa dikontrol harganya? Pada saat harga gula kemarin bisa malah mau naik lagi sekarang nih. Ini tanggung jawab daripada Kementerian Perdagangan bagaimana kembali bisa memperkuat stabilitas atau buffering anggaran untuk pemulihan stabilitas di harga di kalangan petani-petani sawit. Kemudian jangan kalah lah sama mafia minyak goreng. Jangan cuma bisa ngomong bahwa ada mafia tapi tidak bisa ditindak. Iya. Buat apa bisa kita? membuktikan. Ya, buat apa kita punya Polri, TNI, punya hukum, kok mereka tidak bisa tersentuh? Nah, jadi aneh sekali sekarang. Jadi bahan guyonan pada saat harga eceran tertinggi minyak itu dihapus oleh pemerintah, semua minimarket minyak goreng kemasan muncul semua. Wow. Nah, ini ada apa? Hampir semua. Sekarang coba dicek. Jadi sekarang sudah tidak susah lagi orang mencari minyak karena harganya sudah tidak 14.000. Sekarang sudah 23, 21.000 per liter. Yang 2 liter 40 lebih ke atas, hampir 50. Nah, ini kan pada saat 14. Nah, ini. Jadi sebenarnya pada saat sebenarnya apa yang dilakukan pada saat pemerintah menekan harga sebenarnya itu saya juga kurang setuju. Cuma bagaimana caranya dia bisa mengontrol harga pasar dengan melakukan operasi-operasi minyak goreng pada saat sebelum kejadian. Ini kita itu seperti itu biasanya. Pada saat ada kejadian baru bertindak. Pada saat contohnya pada saat Menteri Perdagangan kunjungan ke Makassar kaget melihat ada timbunan minyak. Kok bisa ya? Mereka tidak tahu bahwa ada penimbunan minyak. Nah, kembali lagi bahwa Departemen Perdagangan itu harus benar-benar bisa melakukan apa yang menjadi tupoksi atau aturan regulasi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan di dalam pengawasan perdagangan terutama menyangkut kebutuhan pokok. Banyak sekali kok yang bisa dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Nah, gua tadi ngutip yang mau bilang pemerintah yang punya regulasi, ya. Tapi sampai hari ini kita nggak tahu yang dikatakan mafia itu belum terbongkar juga gitu. Ya. Tiba-tiba seperti lu bilang tadi, harga minyak goreng setelah dibiarkan pemerintah tidak apalagi dibikin batasan harga di 14.000 itu udah muncul. Ya. Harga minyak goreng kemasan itu. Ya. Gua mau tanya sama lu, ini ada apa sebenarnya kayak gini? Kok bisa dibiarkan harga tidak ditentukan harga pasaran eceran tertinggi muncul tiba-tiba itu? Jadi siapa? Ya itulah sebenarnya orang juga udah bisa melihat, masyarakat awam juga sebenarnya sudah tahu bahwa yang namanya pengusaha atau yang kelompok-kelompok yang memang oligarki ini tidak ingin harga itu dibatasin, dan
memang pada saat pembatasan itu tidak dibarengin dengan langkah-langkah konkret dari Kementerian Perdagangan. Nah, misalnya pada saat harga dibatasi, benar nggak hari itu bahan ada? Yang jadi apa ya? Pemerintah mengeluarkan kebijakan, tapi ternyata buktinya di lapangan tidak ada. Nah, nol. Nah, setelah pemerintah baru muncul minyak kemasan dengan merek yang bermacam-macam aneka ragam. Nah, Malah muncul loh yang nggak pernah muncul, ada iya, itu jadi ada merek. ada lagi. Nah, jadi masyarakat berpikir bahwa ini ada apa? Apa karena memang pengusaha itu melihat bahwa dengan harga ditekan oleh pemerintah, keuntungan mereka dapatkan itu kurang. Nah, pada saat harga tidak terkontrol, mereka bisa lepas semuanya. Nah, dan pada saat rapat dengan Dewan juga Kementerian Perdagangan pernah sampaikan bahwa ada mafia-mafia. Nah, coba sampaikanlah mafianya itu siapa, coba disampaikan aja ke publik. Iya. Jadi kita semua tahu bahwa mafia jangan ditutup-tutupin, supaya bisa terang benderang. Karena hal-hal seperti ini akan terjadi terus-menerus kalau memang kita tidak berani buka. Dan saya yakin jika ini bisa diselesaikan, Pak Jokowi pasti akan melakukan tindakan terhadap mafia-mafia ini. Bagaimana kita bisa menguasai Freeport itu oleh Jokowi yang dulunya sangat takut kita sentuh, tapi dengan pada saat Pak Jokowi ini itu bisa kita pelan-pelan kita ambil, dan itu bisa sebenarnya juga bisa terjadi. Seperti sampaikan tadi Bung Fernando bahwa kita penghasil minyak kelapa sawit, tapi lucunya kok kita banyak, kemudian kuranginlah ekspor. Kurangin ekspor ya, karena di negara kita sendiri ini petani itu sangat benar-benar berharap pasar itu ada sentuhan dari Kementerian Perdagangan. Jangan cuma memberikan subsidi kepada pengusaha-pengusaha kelapa sawit. Nah, sebenarnya kalau lu bilang kurang ekspor ya, berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit, itu kemarin kita udah bahas sedikit, itu konsumsi ini kita minyak sawit dalam negeri itu sebenarnya hanya 14 juta ton doang setahun. Padahal kita tuh menghasilkan 44 juta gitu loh. Masih jauh sebenarnya. Iya, selisihnya. Makanya di sini yang berarti ada yang tidak jalan. Teknologi itu tidak masuk ke mereka, petani sawit. Jadi sehingga hasil yang maksimal tidak mereka capai, tidak dapat karena biasa cuma mereka cuma bisa melakukan yang sifatnya biasa-biasa saja. Jadi kembali lagi bahwa banyak PR sebelum pemerintahan Jokowi ini selesai, sehingga pemerintahan kedepannya itu bisa lebih nyaman memimpin dan benar-benar terlihat bahwa wacana atau program-program yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama hampir 10 tahun ini benar-benar bisa dirasakan masyarakat, dan jangan sampai justru mengalami kemunduran. Karena kita sudah mulai riak-riak kelompok-kelompok yang sebenarnya juga tidak suka dengan Presiden Jokowi bahwa ini hampir sama dengan kejadian 66, mereka memberikan tuntutan turunkan harga segala macam. Walaupun sebenarnya ada beberapa capaian yang sudah pernah dilakukan oleh Pak Jokowi pada saat memimpin. Ya, kita berharap pemerintahan Jokowi ini, terutama Pak Jokowi, benar-benar bisa tegas dalam mengontrol terutama sektor-sektor perdagangan ini, karena menjelang bulan Ramadan ini jangan sampai kebutuhan-kebutuhan pokok yang sangat berguna di masyarakat justru sangat melejit dan akhirnya kita kembali lagi ke fase kemunduran. Ini ada yang salah menurut lo di lingkarannya Pak Jokowi? Kenapa? Karena kita khawatir di akhir periode malah nih dia dirusakin gitu loh. Karena bukan hanya minyak goreng, kebutuhan pokok, sekarang ini malah itu. Kemarin saya nonton di salah satu media televisi, antrian supir-supir truk
solar. Iya. Ini kok apa beruntun terus gitu loh? Apa yang ada bermain ini kira-kira? Ya itu mafia. Hmm? Mafia. Sekarang kita tuh kita kembalikan Kalau lagi. mafia kan, kalau kita katakan mafia, itu ada sosoknya. Ya, Jangan kita bilang mafia tapi nggak jelas ya gitu loh. betul. Gimana bro lu? Makanya saya sampaikan bahwa pejabat negara atau pejabat negara baik itu di istana terutama inner circle, menteri, pejabat-pejabat tinggi negara itu jika memberikan pernyataan yang sifatnya memang jadi jangan sampai mencari alibi dengan adanya gaduhan atau ketimpangan ekonomi yang terjadi sekarang ini dengan memunculkan stigma-stigma atau simbol-simbol slogan-slogan yang masih suram. Ya kalau memang ada yang melanggar atau ada yang dianggap ini disampaikan aja ke publik. Jadi era keterbukaan ini benar-benar jadi biarkan masyarakat melihat. Ya memang terbaru saya juga dapat kabar kemarin solar tiba-tiba langka. Nah, sementara solar itu banyak produk-produk UMKM mikro ya yang sangat membutuhkan. Ini kita berharap juga melihat kenapa seperti ini di Pertaminanya. Apa yang salah? Apakah dari hulunya seperti apa? Migas, ini kan dari migas ya, sektor migas. Jangan sampai saya bilang tadi pada saat bulan Ramadan ini kebutuhan yang sangat esensial buat masyarakat justru melejit tinggi dan susah ditemukan barangnya, akhirnya akan menjadi pemicu konflik menjelang tahun-tahun politik ini. Wow, ya jadi luar biasa nih udah diapa sama bro saya ini. Bro, ini pertanyaan gue yang terakhir bro. Bagaimana pendapat lu? Ada relawan, karena gue tanya karena lu relawan. Ya. Ada relawan ya yang mencuri start mendukung salah satu capres. Untuk apa faktor dukungan ataupun dari relawan, ya namanya relawan kan rela berjuang, jadi tidak harus ikut semua karena memang relawan itu mengantar jagoan diusung sampai berhasil. Setelah selesai mereka masih mau maju atau tidak. Cuma memang ada beberapa teman-teman dari relawan yang sudah mulai deklarasi, ya kita kembalikan lagi kepada organnya. Ya silakan, karena sampai saat ini kawan-kawan relawan Jokowi, beberapa kelompok yang beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu lah, itu deklarasi tegak lurus, itu menyatakan mereka akan komit terhadap Pak Jokowi sampai 2024. Jadi kita tidak akan memunculkan siapapun sosok baru atau pemimpin baru sambil menunggu arahan dari Presiden Jokowi. Kita masih menunggu karena ya seperti yang saya bilang awal, informasinya Pak Jokowi akan mengumpulkan pimpinan relawan di tahun 2022 ini untuk memberikan arahan atau meminta masukan dari relawan terkait kepemimpinan, situasi bangsa, apa yang terjadi di masyarakat. Karena pada saat acara beliau sering menyatakan bahwa jadilah telinga, mata, hidung saya di masyarakat. Itu sering disampaikan oleh Bapak di pertemuan-pertemuan relawan, baik itu di Silatnas, Tebu Relawan Jokowi, dan sampai saat ini masih banyak relawan Jokowi yang masih militan. Kita akan mempertahankan Jokowi sampai 2024. Siapapun tidak akan bisa menurunkan Jokowi sebelum tahun 2024. Jika itu terjadi, kami tidak akan tinggal diam. Wow, masih artinya lu masih tegak lurus pada Jokowi ya? Iya, siap. Apapun yang terjadi. Siap. Walaupun nggak dapat jabatan. Jadi jabatan itu silakan teman-teman yang sebenarnya kalau misalnya jabatan ini juga ya kalau jabatan itu kita lihat juga kemampuan daripada teman-teman yang memang relawan kan banyak yang orang-orang jago. Iya. Karena jangan sampai mereka masuk ke dalam komisaris itu cuma untuk mencari makan tapi tidak memberikan kontribusi yang baik bagaimana BUMN itu bisa menjadi profit. Betul. Terutama banyak sekali BUMN yang sebenarnya labanya tidak ada, justru banyak defisitnya.
Jadi harusnya orang-orang yang masuk ke dalam komisaris itu bagaimana bisa menghidupkan BUMN itu, Betul. mencari potensi bagaimana BUMN itu bisa berkembang, berkontribusi untuk negara, dan berguna untuk menambah stabilitas ekonomi. Harusnya menurut lu kalau Jokowi atau Erick Thohir mencari komisaris dari relawan, dia harus lihat benar CV-nya ya bro? Ya betul, CV-nya, kemampuannya, ya kan biasanya kan ada seleksi lah, Iya. ada seleksi, terus pengalamannya apa. Karena kan orang juga kadang-kadang untuk masuk BUMD di kota atau kantor-kantor yang sebenarnya justru seleksinya sangat ketat. Iya, iya. Nah, tapi BUMN saya melihat Gampang sekali ya. ya gampang sekali. Hanya ada cantolan sana, cantolan sini. Sebenarnya Jadi komisaris. sebenarnya boleh karena memang sudah berjuang, tapi di dalam kelompok itu pasti ada yang pintarnya. Iya, betul. Wow, luar biasa ya. Bro, kita dibatasi sama produser ya. Gua mau menggali lu banyak sekali sebenarnya. Apalagi ini menjelang tahun politik. Gua mau menggali dari orang-orang seperti lu ya. Gua nggak mau manggil ini relawan relawan bayaran gitu loh. Kan gitu. Gua mau manggil relawan tuh memang relawan yang tegak lurus ya, bukan mikiri besok gua duduk sebagai komisaris apa. Kan itu. Itu yang maka gua senang manggil lu ke sini ya, dan lu bersedia. Gua lihat lu ngomongnya lantang, jelas lu memang seorang aktivis 98, jelas lu sebagai seorang relawan ya. Ini yang gua senang dari lu, gua salut lu. Sama lu model-model kayak iblis ya, lantangnya sama gitu ya. Banyak relawan tuh kalau sudah apa, dia udah kanan kiri nggak jelas ya kan, udah hilang apanya, bagaimana aura dia seorang aktivis 98 Ya jangan sampai. Nah, jadi gua dibatasi produser. Siap. Lain kali gua minta lu lagi ngisi podcast gua, apalagi di zaman-zaman nanti tahun politik ya. Dan mudah-mudahan dengan podcast ini Pak Erick Thohir bisa melihat lu punya potensi ya kan, Pak Jokowi melihat lu juga ya kan, yang berani menyuarakan, kan begitu. Oke bro, Oke ya. siap. Di akhir sesi gua membagikan ini quote ya, seperti apa yang lu sampaikan, karena gue tahu lu orang yang tegak lurus, nggak ada neko-neko ya kan, stick to the point, bicara apa adanya. Dia bilang gini, kejujuran dan kebenaran adalah pondasi dari setiap berkah ya. Gue yakin kalau lu tetap seperti ini pasti lu mendapat berkah. Amin. Tidak kepada lu langsung, Amin. bisa juga kepada anak lu. Amin. Iya kan? Jadi kalau kayak lu ini sehat, gue yakin lu dikasih Tuhan berkah, tambah umur. Amin. Iya kan? Anak-anak di rumah makin baju. Amin. Oke, thank you bro. Oke. Tetap sehat bro ya. Sehat. Jaga kesehatan bro. Ya, thank you bro. Thank you.